Setiap manusia terlahir dengan potensi yang luar biasa. Setiap kita adalah jiwa terpilih yang memiliki misi dan tujuan mulia di dunia ini. Kita diciptakan dengan keunikan, bakat, dan kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Namun seringkali, tanpa kita sadari, ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang perlahan-lahan meruntuhkan derajat kita, menjauhkan kita dari potensi terbaik yang seharusnya bisa kita capai. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat besar terhadap hidup kita. Bayangkan sebuah bangunan megah yang dibangun dengan susah payah. Setiap batu, setiap lapisan dibangun dengan penuh perhitungan dan ketelitian. Tapi apa jadinya jika ada kebiasaan buruk yang seperti rayap yang perlahan-lahan menggerogoti fondasi bangunan itu? Lama-kelamaan, bangunan itu akan runtuh, bukan karena badai atau gempa, tapi karena kelalaian kita sendiri. Dalam hidup kita, kebiasaan-kebiasaan buruk itu adalah rayap-rayap yang meruntuhkan derajat kita. Mereka mungkin tidak terlihat, tapi efeknya sangat nyata. Mereka membuat kita terjebak dalam zona nyaman, menghambat pertumbuhan kita, dan bahkan menjauhkan kita dari tujuan hidup yang sebenarnya. Kita akan membongkar satu persatu kebiasaan-kebiasaan itu. Kita akan belajar bagaimana mengenalinya, menghindarinya, dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik. Karena, sahabat, jiwa terpilih seperti kita tidak pantas terjebak dalam kebiasaan yang merendahkan derajat kita. Saya ingin mengajak Anda semua untuk merenung sejenak. Mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah selama ini ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang tanpa sadar kita lakukan? Apakah ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita perbaiki, tapi kita abaikan? Jujur pada diri sendiri adalah langkah pertama untuk perubahan. Video ini bukan hanya tentang teori, tapi juga tentang tindakan. Saya ingin Anda tidak hanya menonton, tapi juga meresapi dan mengambil langkah nyata setelahnya. Karena, sahabat, pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Kita harus berani menghadapi diri sendiri, berani mengakui kesalahan, dan berani berubah. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, saya ingin mengingatkan satu hal. Kita semua adalah jiwa terpilih. Kita memiliki potensi yang luar biasa, dan kita layak untuk hidup dengan derajat yang tinggi. Jangan biarkan kebiasaan buruk meruntuhkan itu semua. Mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan niat yang tulus. Kebiasaan pertama yang sering meruntuhkan derajat kita adalah menunda-nunda waktu. Waktu adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Tapi berapa sering kita menunda-nunda hal yang seharusnya bisa kita lakukan sekarang? Kita bilang, nanti saja, besok saja, atau kalau ada waktu. Padahal waktu itu tidak pernah cukup. Yang ada adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Menunda-nunda waktu adalah bentuk ketidakdisiplinan dan ketidakpedulian terhadap diri sendiri. Setiap kali kita menunda, kita sebenarnya sedang meruntuhkan derajat kita. Karena kita membiarkan potensi kita terbuang percuma. Bayangkan, ada seorang pelukis yang memiliki ide brilian, tapi dia terus menunda untuk menuangkannya ke kanvas. Akhirnya, ide itu menguap, dan dunia kehilangan sebuah mahakarya. Begitu juga dengan kita. Setiap kali kita menunda, kita kehilangan kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Selain itu, menunda-nunda juga menciptakan lingkaran setan yang merugikan. Ketika kita menunda satu tugas, tugas itu akan menumpuk dengan tugas lainnya. Akhirnya, kita merasa kewalahan, stres, dan bahkan mungkin menyerah. Ini bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain yang mungkin bergantung pada kita. Misalnya, ketika kita menunda pekerjaan, rekan kerja atau atasan kita mungkin kecewa. Ketika kita menunda janji, orang yang menunggu kita mungkin merasa tidak dihargai. Jiwa terpilih adalah jiwa yang menghargai waktu. Mereka yang sukses bukanlah orang yang punya waktu lebih banyak, tapi mereka yang menggunakan waktunya dengan bijak. Mulai hari ini, mari kita berkomitmen untuk tidak lagi menunda-nunda. Lakukan apa yang bisa dilakukan sekarang, karena kesempatan tidak akan menunggu. Ingatlah, waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa kita beli atau ulang. Gunakanlah dengan bijak, karena setiap detik yang kita sia-siakan adalah detik yang tidak akan pernah kembali.
Selain itu, menunda-nunda juga menciptakan lingkaran setan yang merugikan. Ketika kita menunda satu tugas, tugas itu akan menumpuk dengan tugas lainnya. Akhirnya, kita merasa kewalahan, stres, dan bahkan mungkin menyerah. Ini bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain yang mungkin bergantung pada kita. Misalnya, ketika kita menunda pekerjaan, rekan kerja atau atasan kita mungkin kecewa. Ketika kita menunda janji, orang yang menunggu kita mungkin merasa tidak dihargai. Jiwa terpilih adalah jiwa yang menghargai waktu. Mereka yang sukses bukanlah orang yang punya waktu lebih banyak, tapi mereka yang menggunakan waktunya dengan bijak. Mulai hari ini, mari kita berkomitmen untuk tidak lagi menunda-nunda. Lakukan apa yang bisa dilakukan sekarang, karena kesempatan tidak akan menunggu. Ingatlah, waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa kita beli atau ulang. Gunakanlah dengan bijak, karena setiap detik yang kita sia-siakan adalah detik yang tidak akan pernah kembali. Kebiasaan kedua yang meruntuhkan derajat kita adalah berpikir negatif. Pikiran adalah kekuatan terbesar yang kita miliki. Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan menjadi kenyataan. Pikiran kita adalah benih, dan tindakan kita adalah buahnya. Jika kita menanam benih yang buruk, jangan harap kita akan memetik buah yang manis. Namun seringkali, tanpa kita sadari, kita membiarkan pikiran negatif menguasai diri kita. Kita terlalu sering meragukan diri sendiri, membandingkan diri dengan orang lain, atau bahkan menyalahkan keadaan. Padahal setiap kali kita berpikir negatif, kita sedang meruntuhkan derajat kita. Kita sedang membiarkan energi negatif menggerogoti potensi dan semangat kita. Berpikir negatif tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Bayangkan, ketika kita terus-menerus mengeluh, pesimis, atau memandang segala sesuatu dari sisi buruk, apa yang terjadi? Kita tidak hanya meracuni diri sendiri, tapi juga menularkan energi negatif itu kepada orang lain. Lingkungan sekitar kita akan terasa berat, dan hubungan kita dengan orang lain bisa menjadi renggang. Padahal sebagai jiwa terpilih, kita seharusnya menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi orang lain, bukan sebaliknya. Lalu, bagaimana cara mengatasi kebiasaan berpikir negatif ini? Pertama, kita harus sadar bahwa pikiran negatif itu ada. Kedua, kita perlu menggantinya dengan pikiran positif. Misalnya, ketika kita merasa gagal, alih-alih berkata, "Aku tidak bisa," katakanlah, "Ini adalah kesempatan untuk belajar." Ketiga, kita harus melatih diri untuk selalu bersyukur. Dengan bersyukur, kita akan lebih mudah melihat sisi baik dari setiap situasi. Ingatlah, pikiran positif adalah kunci untuk membuka pintu keberhasilan. Jiwa terpilih adalah jiwa yang selalu berpikir positif. Mereka percaya bahwa setiap tantangan adalah peluang, setiap kegagalan adalah pelajaran, dan setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Mulai hari ini, mari kita latih diri untuk selalu berpikir positif. Percayalah sahabat, ketika kita berpikir positif, dunia akan terasa lebih indah. Kita akan lebih mudah menemukan solusi, lebih bersemangat dalam menjalani hidup, dan lebih dekat dengan tujuan kita. Jangan biarkan pikiran negatif meruntuhkan derajat Anda. Anda adalah jiwa terpilih yang layak untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Kebiasaan ketiga yang sering meruntuhkan derajat kita adalah bergaul dengan lingkungan yang salah. Lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap hidup kita. Kita adalah cerminan dari orang-orang di sekitar kita. Jika kita bergaul dengan orang-orang yang positif, kita akan tertular energi positifnya. Tapi jika kita bergaul dengan orang-orang yang salah, kita akan terjebak dalam kebiasaan buruk. Bayangkan, seperti sebuah tanaman. Jika tanaman itu ditanam di tanah yang subur, disiram dengan air yang bersih, dan diberi pupuk yang baik, maka ia akan tumbuh dengan sehat dan menghasilkan buah yang manis. Tapi jika tanaman itu ditanam di tanah yang kering, tercemar, dan tidak dirawat, maka ia akan layu dan mati. Begitu juga dengan kita. Lingkungan adalah tanah tempat kita tumbuh. Jika lingkungan itu buruk, maka kita akan sulit untuk berkembang. Berapa sering kita membiarkan diri kita terpengaruh oleh teman-teman yang suka mengeluh, malas, atau bahkan merusak moral kita? Tanpa kita sadari, kita sedang meruntuhkan derajat kita
dengan membiarkan diri kita terjebak dalam lingkungan yang salah. Kita mungkin merasa nyaman karena tidak sendirian, tapi sebenarnya kita sedang menjauh dari potensi terbaik kita. Jiwa terpilih adalah jiwa yang selektif dalam memilih teman. Mereka tahu bahwa bergaul dengan orang-orang yang baik akan membawa mereka ke level yang lebih tinggi. Mulai hari ini, mari kita evaluasi lingkungan kita. Jika ada orang-orang yang meruntuhkan derajat kita, jangan ragu untuk menjauh. Carilah teman-teman yang bisa membawa kita ke arah yang lebih baik. Kebiasaan keempat yang meruntuhkan derajat kita adalah tidak menjaga amanah dan integritas. Amanah adalah tanggung jawab yang diberikan kepada kita, baik oleh Tuhan maupun oleh manusia. Integritas adalah tentang konsistensi antara kata dan perbuatan. Dua hal ini adalah fondasi dari karakter yang kuat dan mulia. Namun seringkali, tanpa kita sadari, kita mengabaikan amanah dan melanggar integritas kita sendiri. Ketika seseorang mempercayakan sesuatu kepada kita, entah itu tugas, rahasia, atau janji, itu adalah sebuah kehormatan. Tapi berapa sering kita mengabaikan kepercayaan itu? Berapa sering kita tidak menepati janji, atau bahkan berbohong untuk menutupi kesalahan kita? Setiap kali kita melakukan itu, kita sedang meruntuhkan derajat kita. Kita sedang merusak kepercayaan orang lain terhadap kita, dan yang lebih parah, kita sedang merusak kepercayaan diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa dipercaya, kita kehilangan nilai diri kita di mata orang lain, dan yang lebih penting, di mata kita sendiri. Jiwa terpilih adalah jiwa yang selalu menjaga amanah dan integritas. Mereka tahu bahwa kepercayaan adalah modal terbesar dalam hidup. Ketika kita menjaga amanah, kita membangun reputasi yang kuat. Orang-orang akan menghormati dan mempercayai kita. Tapi ketika kita melanggar amanah, kita tidak hanya kehilangan kepercayaan orang lain, tapi juga kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri. Integritas adalah tentang menjadi konsisten dalam nilai-nilai yang kita pegang, meskipun tidak ada orang yang melihat. Itu adalah tanda dari jiwa yang mulia dan kuat. Mulai hari ini, mari kita berkomitmen untuk selalu menjaga amanah dan integritas. Jadilah orang yang bisa dipercaya, baik dalam hal kecil maupun besar. Ingatlah sahabat, setiap kali kita menepati janji, setiap kali kita menjaga rahasia, dan setiap kali kita bertindak dengan integritas, kita sedang membangun derajat kita. Kita sedang menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah jiwa terpilih yang layak dihormati dan dipercaya. Kebiasaan kelima yang sering meruntuhkan derajat kita adalah tidak bersyukur. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Tapi seringkali kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita miliki, sehingga kita lupa untuk mensyukuri apa yang sudah kita dapatkan. Kita mengeluh tentang pekerjaan kita, tentang rumah kita, tentang hidup kita. Padahal di luar sana, ada banyak orang yang menginginkan apa yang kita miliki. Setiap kali kita tidak bersyukur, kita sedang meruntuhkan derajat kita. Kita sedang menutup mata dari berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Betapa banyak hal kecil yang sering kita anggap remeh. Nikmat kesehatan, keluarga yang menyayangi kita, teman-teman yang selalu ada, atau bahkan udara segar yang kita hirup setiap hari. Semua itu adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Tapi karena kita terlalu sibuk mengejar hal-hal besar, kita sering melupakan hal-hal kecil yang justru membuat hidup kita bermakna. Ketika kita tidak bersyukur, kita seperti memakai kacamata kuda, hanya melihat kekurangan dan masalah, tanpa menyadari betapa beruntungnya kita sebenarnya. Jiwa terpilih adalah jiwa yang selalu bersyukur. Mereka tahu bahwa syukur adalah magnet rezeki. Semakin kita bersyukur, semakin banyak rezeki yang akan datang kepada kita. Syukur juga adalah obat hati. Ketika kita bersyukur, hati kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi jernih, dan hidup kita terasa lebih ringan. Syukur mengajarkan kita untuk melihat sisi positif dari setiap situasi, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Dengan bersyukur, kita tidak hanya meningkatkan derajat diri sendiri, tapi juga menarik energi positif dari alam semesta. Mari kita latih diri untuk selalu bersyukur. Lihatlah ke sekeliling kita dan temukan alasan untuk bersyukur setiap hari. Tidak perlu menunggu memiliki segalanya baru kita bersyukur. Bersyukurlah untuk hal-hal kecil, karena dari situlah kebahagiaan sejati bermula. Ingatlah, jiwa yang bersyukur adalah jiwa yang mulia. Dan ketika kita bersyukur,
Kita tidak hanya mengangkat derajat diri sendiri, tapi juga menjadi inspirasi bagi orang lain. Semoga video ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga diri dari kebiasaan-kebiasaan yang bisa meruntuhkan derajat kita. Ingatlah, kita adalah jiwa terpilih yang memiliki potensi dan misi mulia di dunia ini. Kita tidak dilahirkan untuk terjebak dalam kebiasaan buruk yang merendahkan derajat kita. Kita dilahirkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk mencapai potensi terbaik kita, dan untuk memberikan dampak positif bagi dunia. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menghindari kebiasaan buruk ini adalah langkah besar menuju kehidupan yang lebih bermakna. Mulai dari menghargai waktu, berpikir positif, memilih lingkungan yang baik, menjaga amanah dan integritas, hingga selalu bersyukur, semua ini adalah fondasi untuk membangun derajat kita yang sesungguhnya. Jangan pernah meragukan diri sendiri, karena setiap kita memiliki kekuatan untuk berubah. Setiap kita memiliki kemampuan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Saya percaya bahwa setiap orang yang menonton video ini memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik. Dan saya juga percaya bahwa perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil. Mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal yang bisa Anda lakukan hari ini. Jangan menunggu besok, karena besok belum tentu milik kita. Hari ini adalah kesempatan kita untuk berubah, untuk tumbuh, dan untuk menjadi jiwa terpilih yang sesungguhnya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil langkah kecil berikutnya. Subscribe ke channel ini. Dengan subscribe, Anda tidak hanya mendukung saya untuk terus membuat konten-konten inspiratif seperti ini, tapi juga memastikan bahwa Anda tidak ketinggalan video-video motivasi lainnya yang bisa membantu Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Klik tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu update dengan video terbaru. Selain itu, jika Anda merasa video ini memberikan nilai lebih dalam hidup Anda bisa mengirim super thanks sebagai bentuk apresiasi Anda. Setiap super thanks yang Anda berikan tidak hanya menjadi energi positif bagi saya, tapi juga menjadi bukti bahwa kita semua saling mendukung dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik. Saya juga sangat menghargai jika Anda mau meninggalkan komentar di bawah ini. Ceritakan pengalaman Anda, atau tuliskan perubahan apa yang ingin Anda lakukan setelah menonton video ini. Komentar dari Anda adalah sumber motivasi terbesar bagi saya untuk terus berkarya. Dan jangan lupa share video ini kepada orang-orang terdekat Anda, keluarga, teman, atau rekan kerja. Siapa tahu mereka juga membutuhkan motivasi dan inspirasi seperti yang Anda dapatkan hari ini. Hidup ini adalah perjalanan, dan dalam perjalanan ini kita tidak sendirian. Kita saling menguatkan, saling menginspirasi, dan saling mengingatkan. Mari kita bersama-sama menjadi jiwa terpilih yang tidak hanya sukses untuk diri sendiri, tapi juga menjadi cahaya bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa Anda adalah jiwa terpilih yang luar biasa.